Haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari ini sama-sama kita lagi kembali belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar di Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Nah, di sana dikatakan perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Di sini kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat secara keseluruhan, Markus ini salah satu Injil yang cukup pendek yang menceritakan tentang Yesus. Nah, di Injil Markus ini membahas tentang Yesus ini seorang hamba. Nah, ketika Yesus memanggil murid yang pertama. Nah, di sini ada 4 orang murid pertama yang Tuhan panggil, yaitu yang pertama adalah Simon, dan kedua adalah Andreas, yang ketiga adalah Yakobus, dan yang keempat adalah Yohanes. Nah, saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari cerita yang kita baca tadi? Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Simon dan Andreas adalah seorang penjala ikan, seorang nelayan. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam pekerjaan mereka. Ini yang perlu kita ketahui dulu, bahwa pekerjaan mereka adalah seorang nelayan, bukan seorang pegawai kantor. Nah, yang kedua, murid yang ketiga dan keempat di sana juga dikatakan bahwa Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah, ternyata murid yang pertama yang Tuhan panggil ada 4 orang. Nah, berlatar belakang seorang nelayan semuanya. Apa yang kita pelajari di sini ketika Tuhan memanggil murid pertamanya adalah dia tidak melihat sebuah profesi, saudara. Dia tidak melihat sebuah pekerjaan. Dia tidak melihat bagaimana jabatannya dalam suatu pekerjaan. Dia tidak melihat bagaimana tampangnya. Dia tidak melihat bagaimana perawakannya. Karena kenapa? Seorang nelayan tentu kita tahu bahwa tidak ada putih-putihnya, tentu hitam. Karena kenapa? Semuanya itu panas, terik matahari itu di laut. Itu seharian di laut. Tidak ada yang dibanggakan. Ini yang perlu kita ketahui bahwa seorang Yesus, juru selamat kita, ketika dia memanggil murid pertamanya. Dia memanggil murid pertamanya adalah 4 orang. Dan dia mendapatkan ke-4 orang ini bukan sedang berada di sebuah kantor, bukan berada di sebuah rumah yang mewah, bukan sedang berada di tempat yang mewah, tetapi dalam keadaan menjala ikan. Di sana dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Mari ikutlah aku, ajakan dari Tuhan Yesus. Terus ada tindakan yang mereka lakukan, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Inilah janji Tuhan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan, Tuhan ubahkan menjadi penjala manusia. Ini bukan hal yang mudah. Manusia di dunia ini tidak ada yang bisa berkata seperti ini, hanya Tuhan Yesus. Terus ayat yang ke-18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tuhan tidak melihat perawakan mereka, Tuhan tidak melihat pekerjaan, sekali lagi profesi mereka. Tetapi apa yang Tuhan lihat di sini? Hati yang tulus, hati yang taat. Mereka tidak bertanya, "Loh, kemana Tuhan?
Kemana Tuhan ajak kami pergi? Tidak ada pertanyaan. Inilah hal yang unik. Mungkin pada saat ini ada banyak orang-orang yang menganggap kita rendah. Ada banyak orang-orang yang menganggap kita itu tidak berguna mungkin. Itu paling fatal, oke. Ada banyak orang-orang yang mungkin menganggap kita ini tidak ada artinya. Dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Mungkin karena pekerjaan kita yang biasa-biasa saja. Mungkin karena keadaan ekonomi kita yang standar. Mungkin karena keadaan keluarga kita yang sederhana. Maka orang-orang melihat kita seperti, itu orang biasa. Tapi kita harus belajar dari sini bahwa, wow, Tuhan ternyata tidak melihat sebuah pekerjaan yang mewah. Tuhan ternyata tidak melihat sebuah perawakanmu. Tuhan tidak melihat sebuah jabatan yang tertinggi. Tapi ternyata yang Tuhan lihat dari keempat murid yang pertama ini adalah hati mereka. Hari ini Tuhan tidak melihat bagaimana keadaanmu seburuk apapun yang kamu alami hari ini. Mungkin ada banyak manusia yang menganggap kamu rendah. Tapi ingat, kalau kamu punya hati yang tulus, percayalah Tuhan bisa ubahkan 100% kehidupan kamu itu lebih baik. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa menggenapi hal itu? Bagaimana supaya kita bisa menggenapi janji Tuhan? Kamu akan kujadikan pejalan manusia. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi orang-orang yang taat. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari datang beribadah kepada Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada perintah dari firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, mari lakukan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak melihat seberapa banyak hartamu hari ini. Tetapi keadaan kamu, apapun itu, saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa mengubahkan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang masih sampai saat ini sebagai seorang figur dalam kehidupan kita, dalam tokoh Alkitab itu terkenal sampai sekarang. Mereka bisa seperti itu karena janji Tuhan. Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Kalau Tuhan bisa mengubahkan hidup mereka, maka hari ini percayalah Tuhan bisa ubahkan kehidupan kita. Percaya hal itu. Karena Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Manusia tidak bisa melakukannya. Tapi hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Saya percaya kita mungkin saat ini sedang mengalami tekanan secara mental, secara keadaan, ekonomi, segala macam. Tapi mungkin saudara kita, keluarga kita bahkan menganggap kita sebagai orang buangan. Ya, manusia itu pandangan manusia. Tapi ingat, Tuhan lihat hatimu. Kalau engkau mempunyai hati yang tulus, punya hati yang taat kepada Tuhan, percayalah ada satu waktu Tuhan akan ubahkan hidup kamu lebih baik lagi. Dan itu akan membuat kamu bahagia. Karena kenapa? Kamu menikmati janji Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan ini jadi perenungan buat kita bahwa ternyata kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat seperti apa kita di dunia ini, bagaimanapun jabatan kaya raya kita seperti apa, Tuhan tidak lihat. Tetapi Tuhan lihat hati yang tulus dan Tuhan lihat hati yang taat. Puji Tuhan, ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.